Bahkan 3 hari setelah operasi, Anin langsung kembali bekerja karena dia harus membayar angsuran kepada rentenir. Setiap harinya, rentenir selalu datang untuk menagih angsuran. 500.000 per hari bagi orang-orang yang berlebih tidaklah besar. Berbeda dengan Anin, untuk mendapatkan uang sebanyak itu dia harus bekerja tanpa jeda. Waktu istirahatnya hanya saat menemui Aurel di rumah sakit. Itu pun hanya sebentar, setelah memastikan Aurel makan dan akan pergi setelahnya. Dari pagi, siang, bahkan malam Anin tetap bekerja. Jika ditanya kapan dia akan tidur, Anin hanya akan tidur 3 jam dalam satu harinya. Aktivitas yang padat sangat berpengaruh pada kesehatannya, di mana biasanya seseorang yang akan hidup dengan satu ginjal tidak boleh bekerja terlalu keras, tapi Anin melanggar hal itu. Dokter Diana juga berpesan agar Anin makan makanan yang bergizi untuk mempercepat masa pemulihannya. Tapi apa yang bisa dilakukan? Dapat membeli beras saja Anin sudah sangat bersyukur. Selama 1 minggu ini, menu makanan Anin hanya nasi yang dicampur dengan garam. Walaupun begitu, tetap saja dia tidak bisa membayar angsuran secara penuh setiap harinya. Anin hanya sanggup membayar 100.000 sampai 250.000 per harinya. Dan tentu saja membuat bunganya semakin bertambah. Semakin dibayar bukannya semakin berkurang, tapi malah semakin bertambah. Dan Anin tidak tahu berapa. Dia terlalu takut untuk mengetahui sebesar-besarnya hutangnya sekarang. Hari ini adalah hari Minggu. Setelah memastikan Aurel istirahat, Anin pun langsung berangkat ke kafe tempatnya bekerja, mengisi kekosongan jadwal di hari libur. Sebenarnya kafe itu buka jam 8 pagi karena jaraknya cukup jauh. Anin pun berangkat lebih awal dengan berjalan kaki, butuh waktu 30 menit untuk sampai di lokasi. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit, Anin pun berhenti sejenak di sebuah taman kecil pinggir jalan. Anin mendudukkan bokongnya di salah satu kursi. Anin berhenti karena merasakan nyeri bagian mukanya yang belum kering sepenuhnya. Anin segera mengambil botol yang berisi air putih di dalam tas sosongnya dan segera menunggu air putih itu sampai habis. Mengatur napasnya demi menetralisir rasa sakitnya dan nyeri yang dia rasakan saat ini. Setelah dirasa nyeri itu berkurang, Anin kembali melanjutkan perjalanannya. 35 menit kemudian, Anin pun sampai di kafe. Sekarang Anin berdiri di depan kafe itu, yang ternyata masih digembok karena belum waktunya untuk dibuka. Sambil menunggu, Anin memilih mengistirahatkan tubuhnya di kursi yang tersedia di depan kafe mewah itu. Dan tanpa sadar, Anin yang kelelahan langsung tertidur dengan nyenyaknya. Tak lama Anin memejamkan matanya, Anin terbangun dengan guyuran air yang membasuh seluruh tubuhnya. Matanya membulat sempurna saat menatap seorang lelaki parubaya yang tengah berdiri dengan sebuah ember di salah satu tangannya. Seorang lelaki parubaya itu tak lain adalah seorang manajer di kafe tempat Anin bekerja sekarang. Apa yang kau lakukan? Kenapa malah enak-enakan tidur di sini? Apa kau sudah bosan bekerja di sini? Sekarang cepat ganti bajumu dan pakai seragam. Dan satu lagi, hilangkan dulu wajah jelek dan pucatmu itu. Jangan sampai pelanggan aku jadi takut melihatmu. Bentak manajer itu membuat Anin hanya terdiam membisu. Baik pak, jawab Anin terbata karena takut. Setelah memakai seragam dan memuleskan sedikit lip tint di bibir pucatnya, Anin pun kembali bekerja mengantarkan pesanan ke setiap meja. Anin, tolong antarkan kopi ini ke meja di sebelah sana ya. Aku kebelet nih, ujar salah satu pelayan menunjukkan jarinya ke arah sebelah meja sana. Baiklah, jawab Anin, lalu melangkahkan kakinya menuju meja dan membawa 2 cangkir kopi hitam. Ini kopinya tuh, teriakannya saat dia tak sengaja tersandung kaki jenjang seorang pria yang tak lain adalah sekretaris Chao. Dengan sigap, sekretaris Chao menangkap tubuh Anin yang hendak jatuh. Dan kopi panas yang dibawanya tumpah membasahi jas seorang pria berwajah dingin dan tampan yang tidak lain adalah wakil Presdir Yong yang tadinya tengah berbincang-bincang dengan sekretaris Chao. Apa kau tidak punya mata? Bentak Yong lalu berdiri dan menarik kasar pergelangan tangan Anin dari pelukan sekretaris Chao. Ampun Tuan, maafkan saya. Saya benar-benar tidak sengaja. Mohon Anin meringis menasakiti pergelangan tangannya akibat cengkeraman kuat dari wakil Presdir Yong. Kini mereka bertiga menjadi pusat perhatian pengunjung kafe itu. Apa yang kalian lihat? Bentak sekretaris Chao menatap tajam, membuat para pengunjung kembali ke urusan mereka masing-masing. Tak lama datanglah manajer kafe. Manajer itu membungkukkan tubuhnya saat berhadapan dengan wakil Presdir Yong. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang telah terjadi Tuan Yong, ucap manajer pada waktu itu masih membungkuk. Berharap dia tidak akan terkena masalah, karena dia tahu pria yang ada di hadapannya saat ini adalah adik dari seorang Presdir Silin Tao Mou, yang tidak lain adalah pemilik kafe tempatnya bekerja sekarang.
Apa kau sudah bosan bekerja? Bagaimana bisa kau mempekerjakan wanita karyawan yang tidak baju seperti dia? Bentak yang menunjuk Anin. Saya mohon maafkan saya, Tuan. Dan Tuan tenang saja, saya akan membersihkan pelajaran padanya. Janji manajer itu. Saya tidak mau tahu. Saya tidak ingin melihat wanita ini lagi di kafe saya. Dan lain kali kau harus mencari karyawan yang benar-benar bisa diandalkan. Apa kau mengerti? Bentak yang lagi. Baik, Tuan. Saya mengerti. Jawab manajer itu terbata-bata. Tapi dia bersyukur tidak dipecat. Sedangkan Anin hanya menunjukkan wajahnya dalam. Dan tampak buliran benih lolos dari kedua sudut matanya. Setelah kejadian di kafe tadi, kini Anin berjalan gontai dengan langkah demi langkah yang terasa begitu berat. Tak lama sampailah Anin di kontrakannya. Anin tidak ingin ke rumah sakit dalam keadaan seperti ini. Anin tidak akan mandi terlebih dahulu setelah ia barunya pergi ke rumah sakit. Anin melepaskan seluruh pakaiannya yang masih terasa panas karena diguyur manajernya tadi. Anin meringis merasakan perih saat dia menyiramkan air ke tubuhnya. Dan rasa perih itu berasal dari luka bekas operasinya yang kini mengalir darah segar, merubah kain kasa yang awalnya berwarna putih menjadi warna merah tua. Au, lukanya terbuka lagi. Ringis Anin lalu meraih handuk menyudahi mandinya. Sakit sekali. Ringisnya dengan berlinang air mata. Anin terus menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya rasa perih di luka yang membuatnya menangis, tapi juga luka di hatinya akibat sama keadaan yang dia alami selama ini. Dimulai dengan kepergian orang tua angkatnya yang begitu dia sayangi, penyakit Aurel yang memaksakan harus bekerja keras, hutangnya yang begitu besar, dan juga kejadian hari ini, di mana dia telah dipecat dari tempat dia bekerja, tempat yang diandalkan selama ini untuk membayar angsuran kepada rentenir. Karena di kafe itu gajinya lumayan besar, sekarang dia harus mencari tempat kerja yang baru lagi. Jika dia hanya mengandalkan gajinya sebagai OG, maka dia tidak akan bisa membayar angsuran. Entah kemalangan apa lagi yang akan dia hadapi setelah ini. Jika saja tidak ada Aurel yang membutuhkannya, maka sudah lama dia mengakhiri hidupnya dari semua kemalangan ini. Setelah selesai membalut lukanya, Anin dikejutkan dengan ketukan pintu yang begitu kerasnya. Tanpa melihatnya pun Anin sudah tahu kelakuan siapa itu. Anin keluar dari kamar dengan tergesa-gesa. Saat membuka pintu, Anin sudah tidak terkejut lagi dengan beberapa orang pria besar tinggi dengan wajah menyeramkan di hadapannya. Nona, angsuran Nona manis, kau harus membayar sekarang juga beserta bunganya. Sebesar 5 juta untuk hari ini. Jika tidak, maka tidak akan ada toleransi lagi. Tutur pria itu santai. Anin melongo mendengar ucapan pria seram itu. 500.000 per hari saja Anin tidak mampu membayar penuh, apalagi 5 juta per hari. Kenapa bisa sebesar itu, Tuan? Tanya Anin panik. Itu perintah dari bos kami. Kau juga sudah berlagak bodoh. Kau sudah tahu bunganya sebesar apa, bukan? Kau hanya membayar setengah setiap harinya, dan karena hal itu hutangmu sekarang sudah beranak jadi 2 kali lipat. Jadi sekarang kau jangan banyak bertanya dan segera berikan uangnya, dan juga kau tidak punya uang sebesar 5 juta untuk hari ini. Kami akan kembali lagi 3 minggu ke depan, dan kau harus melunasi semua hutangmu beserta bunganya besar-besar 600 juta saat itu juga. Jika kau tetap tidak mampu membayarnya, maka tunggulah sendiri akibatnya. Ancam pria itu tersenyum sinis. Tapi Tuhan, saya benar-benar belum punya uang sebesar itu. Saya mohon beri saya waktu lagi, Tuhan, saya mohon. Ucap Anin memohon. Bagaimana bisa dia punya uang sebesar itu? Dia saja telah dipecat oleh, dan gajinya sebagai OG juga sudah dia berikan kepada rentenir itu minggu lalu. Maka bersiaplah untuk 3 minggu ke depan, Nona manis. Ucap pria itu mengelus pipi Anin yang masih ditepis oleh Anin. Hahaha. Tahu mereka kompak lalu pergi menjauhi Anin. Anin memejamkan matanya, dan tanpa seizininya buliran bening lolos dari kedua sudut matanya. Anin akan pasrah akan kemalangan yang akan terjadi setelah ini. 3 minggu kemudian. Suara ketukan pintu yang semakin lama semakin keras. Suara itu menghentikan Anin dan Aurel yang tengah menikmati sarapan mereka pagi itu. Siapa itu, Kak? Tanya Aurel. Kakak juga tidak tahu, kamu lanjut aja sarapannya, biar kakak yang buka pintunya. Ucap Anin lalu bergegas tergesa-gesa menuju pintu, dan dengan gerakan gesit membukanya. Tampaklah sekelompok pria-pria dengan senyuman sinis menyambut Anin. Halo Nona manis, kita bertemu lagi. Sahabat seorang pria di barisan paling depan. Apa uangnya sudah ada? Nona manis, atau tidak usah bayar tapi ikut bersama kita saja. Sambungnya lagi. Saya belum punya uangnya, Tuan. Jawab Anin terbata. Saya mohon beri saya waktu lagi, Tuan. Sambung Anin gugup.
Baiklah, karena kami lagi berbaik hati, kami akan beri waktu sampai besok. Bagaimana, Nona Manis? Jawab pria itu. 1 minggu. Saya mohon beri saya waktu 1 minggu lagi, Tuan. Saya janji saya akan membayarnya, Tuan. Pinta Anin. Siapa yang datang, Kak? Tanya Aurel sambil berjalan ke arah Anin. Aurel begitu terkejut melihat kelompok pria menyeramkan yang kini menatapnya penuh nafsu. Wah, ternyata tidak hanya ada seorang Nona Manis, tapi juga ada seorang Nona cantik dan seksi. Ujar salah satu dari mereka dengan tangannya berbentuk huruf S line di udara. Kami akan memberi waktu sampai nanti malam. Jika nanti malam uangnya belum juga ada, bukan cuma kamu Nona yang akan kami bawa, tapi juga dengan Nona seksi itu. Tunjuk pria itu menatap Aurel penuh nafsu. Tidak, Tuan, saya mohon jangan ganggu adik saya. Bentak Anin menyembunyikan Aurel di balik tubuhnya. Adik, benarkah? Tanya pria itu tidak percaya, karena melihat tubuh Aurel yang lebih cocok menjadi seorang kakak daripada seorang adik. Cukup menarik. Hei, kalian bawa gadis seksi yang ada di belakang Nona Manis itu. Sambungnya lagi memberi perintah pada bawahannya. Siap, bos. Ayolah, Nona cantik. Ajar salah satu pria mencoba mendekati Aurel. Saya mohon, Tuan, saya mohon jangan bawa adik saya. Anin kakak menyembunyikan Aurel di belakang tubuhnya. Kakak, tolong Aurel, Kak. Aurel tidak mau dibawa mereka, Kak. Tangis Aurel pecah saat pria itu berhasil menantik salah satu tangannya. Saya mohon, Tuan, jangan bawa adik saya. Dia tidak tahu apa-apa, Tuan. Anin yang panik semakin mengeratkan genggamannya di salah satu tangan Aurel. Kak, kenapa? Kepala Aurel pusing. Ucap Aurel pelan, tapi masih bisa terdengar di telinga mereka semua. Setelah mengucapkan kalimat sesaat itu, Aurel pun kehilangan kesadarannya. Anin segera menyambut tubuh Aurel sebelum jatuh ke lantai. Anin yang mengira Aurel sedang berakting seketika juga ikut berakting, berusaha menjadi sepanik mungkin menjadi adiknya yang pingsan. Aurel bangun saya, Aurel! Teriak Anin berakting menangis. Anin terus menangis dan berhasil membuat sekelompok pria menyeramkan itu menjauh dari mereka. Shit, cantik-cantik tapi penyakitan, ujar salah satu dari mereka. Ayo kita pergi dari sini sebelum warga ramai. Sambungnya lagi. Kau yang bodoh, jelas-jelas mereka sedang berakting. Salah yang lainnya. Terserah, nanti malam juga kita akan kesini lagi. Selamat bertemu lagi nanti malam, Nona Manis dan Nona Seksi. Goda pria itu. Lalu pergi menjauh. Setelah kepergian sekelompok rentenir itu, Anin pun membangunkan Aurel. Aurel, bangun, Dek. Mereka sudah pergi, ucap Anin menepuk pelan pipi Aurel. Cukup lama, Aurel mencoba membangunkan Aurel, tapi Aurel tidak kunjung bangun, membuat Anin semakin panik. Aurel sayang, jangan bercanda, kakak gak suka, ucapnya yang masih mengira Aurel hanya pura-pura. Anin panik dan ketakutan kalau melihat wajah Aurel mulai memucat. Aurel, kamu bisa beneran sayang? Teriak Anin takut terjadi apa-apa dengan ginjal Aurel. Anin pun bergegas menghentikan taksi yang kebetulan sedang lewat di depan kontrakannya dan segera membawa Aurel ke rumah sakit. Tak menunggu waktu lama, Dokter Diana telah keluar dari ruangan UGD dan langsung disambut pertanyaan-pertanyaan beruntun dari Anar. Dokter, apa yang terjadi dengan Aurel? Apa ginjalnya bermasalah lagi, Dok? Apa stop, Anin? Sanggah dokter sedikit membentak Anin. Bagaikan sebuah robot yang diberi titah tuannya, Anin langsung terdiam. Melihat Anin yang sudah diam walaupun dengan dibanjiri air mata, Dokter Diana pun mulai akan bicara. Tapi sebelum itu, Dokter Diana menghembuskan nafasnya berat. Anin, Aurel baik-baik saja, tidak ada masalah dengan ginjalnya ataupun lainnya. Tutur Dokter Diana membuat Anin sedikit tenang. Tapi ibu punya kabar baik, bisa jadi juga baik untuk mau Aurel dan Aurel. Sambung Dokter Diana lagi. Apa, Dok? Tanya Anin penasaran. Aurel hamil, ucap Dokter Diana menatap Anin iba. Apa, Dok? Aurel hamil? Tanya Anin terbata-bata. Iya, Anin, Aurel hamil. Aurel pingsan karena fluktuasi tekanan darah. Hormon progesteron membuat pembuluh darah melebar sejak awal kehamilan, sehingga membuat tekanan darahnya menurun dan akibatnya pingsan. Tutur Dokter Diana, entah menjelaskan apa yang tidak Anin mengerti.